ನಾವು ಮಿತ್ರ. Halo teman film dimanapun kalian berada, bertemu kembali di channel Teman Film. Kali ini Mimin akan mengulas alur cerita film India yang berjudul Bandok. Film yang dirilis pada tahun 2025 ini mengisahkan tentang teror pembunuhan bertopeng berdarah dingin yang tak segan melenyapkan targetnya dengan sadis, bahkan mereka mengeksekusi secara terang-terangan. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang tengah menceritakan mengenai apa yang telah terjadi di sebuah desa terpencil. Suatu ketika, ada seorang pria bertopeng yang terlihat berani melancarkan aksinya dalam sebuah siaran publik di India. Dia menantang kepolisian untuk menangkapnya karena ini baru permulaan dan akan ada banyak lagi pembunuhan yang dia lakukan. Seorang polisi bernama Janar yang menangani kasus ini pun sangat sebel karena dia dihujani banyak sekali pertanyaan dari awak media. Siapa dan kenapa kasus ini terjadi? Dia tak bisa menjawab satu pertanyaan pun karena belum memiliki jawaban yang pasti mengenai pelakunya. Sebelum adegan berpindah, polisi itu meminta bantuan temannya untuk memanggil pria yang bernama Mitra. Mitra adalah seorang pria yang menjalankan bisnis ilegal dengan menggunakan laut dan ikan sebagai media pengiriman senjata-senjata yang sudah tua dan berkarat. Hari itu, dia tidak menyukai perilaku pria yang sangat sok meremehkan makanan dan memukul kepala pria itu untuk mengingatkannya agar bersyukur dengan apa yang diberikan. Saat Mitra akan pergi dari sana, seorang anak laki-laki yang bernama Ladu berlari dan mengabarkan kepada Mitra bahwa di sebuah sungai telah ditemukan mayat dan orang-orang kini sedang mencari Mitra. Dia pun bergegas pergi dan dengan keahliannya dalam berenang, dia membantu polisi dan berhasil menemukan mayat di dalam sungai dengan keadaan air yang keruh. Cerita pun berpindah. Pria yang bernama Rudra sangat kehilangan atas kematian anaknya yang masih balita. Dia membayangkan kalau anaknya itu masih hidup bersamanya. Rupa yang melihat suaminya seperti itu memintanya untuk melupakan masa lalunya yang sudah berlalu. Rupa memindahkan saluran televisi yang menampilkan kartun ke saluran yang tengah menyiarkan pembunuhan misterius yang sedang terjadi baru-baru ini. Pembunuh bertopeng itu ternyata menantang Rupa sebagai inspektur yang tidak pernah gagal memecahkan kasus yang pernah ditanganinya. Rupa yang namanya disebut oleh pembunuh itu pun mengajak Rudra untuk ikut bertugas bersamanya dengan persiapan yang sudah lebih dari cukup. Dia kemudian mendatangi kantor polisi untuk membahas kasus pembunuhan misterius yang sedang terjadi. Belum sempat mengatakan satu kalimat, televisi kembali menyiarkan pembunuh incaran itu. Dengan percaya dirinya, pembunuh itu melenyapkan lagi seorang pria dan mengatakan itu sebagai hadiah penyambutan bagi Rupa yang sudah jauh-jauh datang ke sana hanya untuk menangkapnya. Dengan ketelitiannya, Rupa mengatakan bahwa pembunuh ini sangat cerdas dengan membunuh di satu tempat dan membuang mayatnya di tempat lain. Dan malam hari selalu menjadi waktu mereka untuk membuang mayatnya ke sungai untuk menunda pencarian dan menghapus bukti. Rupa bertanya-tanya sebenarnya apa yang ingin disampaikan pembunuh itu. Saat Janar akan menjalankan tugas yang diberikan Rupa, Rudra meminta Janar untuk mengantarkannya ke tempat di mana dia bisa mendapatkan obat-obatan terlarang. Pada awalnya Janar berbohong tidak mengetahui apa-apa karena takut jika ketahuan oleh Rupa. Namun Rudra berhasil meyakinkan Janar untuk mengantarkannya dan tidak memberitahu Rupa. Mereka pun berhasil mendapatkannya dari pria bernama Didin bersama gelandangan di tempat yang sedikit terpencil dan tidak banyak orang yang mengakses wilayah tersebut. ಇದು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ Scene pun berpindah di suatu panti asuhan yang dikelola Advaita. Dua orang pemuda tengah duduk dan menuliskan sepucuk surat cinta untuk seorang wanita. Tak lama kemudian, mereka berlari pergi dari panti dan bertemu dengan dua temannya lagi di luar sana, satu laki-laki dan satu perempuan.
Hal itu dilakukan salah satu pemuda panti yang bernama Viswa yang dibantu teman-temannya untuk mengungkapkan perasaannya kepada seorang wanita yang bernama Laksmi. Viswa malah menyesalkan perbuatannya yang tadinya ingin memberikan 3 tangkai bunga mawar yang malah menjualnya pada sang pujaan hatinya tersebut. ಏನು ₹5 ಮೂರು ಪರಂ ಮಳೆನೂ ನಿಂತೋಯ್ತು. Viswa dan temannya kembali mengganggu Advaita yang mengurus mereka di panti asuhan itu. Sementara di tempat lain, 2 orang pemuda kita sebut saja Jejen dan Jujun mencuri perhiasan seorang wanita di sebuah pasar. Jejen dan Jujun adalah penghuni panti Advaita juga, namun memiliki ketegangan dengan Viswa dan teman-temannya. Hal itu dibuktikan dengan munculnya Viswa di hadapan mereka dan mereka hendak mendatangi Viswa. Namun melihat wanita yang masih mencari kalung yang mereka curi, mereka berusaha bersembunyi dan kehilangan jejak Viswa. Cerita pun berpindah, yang saat itu Mitra masih mencari mayat di sungai. Seorang pria pensiunan bernama Sangkar yang mengurus Mitra bersama teman-temannya itu curhat tentang masa lalunya. Dia berkata, dosa apa yang dilakukannya sampai di keadaan sulit ini, dia harus kehilangan istrinya dan harus menghadapi putrinya yang sewaktu remaja telah melarikan diri bersama seorang pria. Sangkar sebenarnya menentang pekerjaan yang mereka lakukan, namun kini ia mendukung Mitra. Setelah melihat mayat yang ditemukan, dia bertanya, dosa apa yang mayat itu lakukan semasa hidupnya, mengingat pembunuhan yang dilakukan sangat brutal sekali. Cerita pun beralih pada Viswa dan teman-temannya yang sedang berkumpul. Di tengah ratapannya yang tidak berhasil mengungkapkan perasaannya kepada Laksmi, dia berusaha kembali mengungkapkan perasaannya di setiap kesempatan yang dia miliki. Namun tidak satu kali pun dia berhasil mengajaknya berbicara. Sementara itu, ketegangan terjadi di kantor polisi. Rupa dan tim forensik tengah melacak sidik jari yang ditemukan, dan itu sangat cocok dengan sidik jari milik pria bernama Fajra dan sesuai dengan catatan kriminal mereka. Fajra dengan kasus penculikan, pemerasan, dan perdagangan perempuan sudah dibebaskan dari penjara 2 minggu yang lalu karena jaminan. Janar berhasil menemukan informasi mengenai Fajra dari seorang pria dengan kembarannya yang memberi kesaksian kepada Janar mengenai Fajra yang tengah menjadi incaran para polisi saat ini. Yang mana saat itu, si kembar bersiap ingin membalaskan dendam kepada Mitra yang sebelumnya memukuli saudara mereka yang meremehkan makanan sebelumnya. Terlihat, Mitra tinggal bersama kedua orang tuanya, satu adik laki-laki bernama Dharma dan adik perempuannya yaitu Ana. Saat itu, ayah Mitra telah menjual satu-satunya putri mereka kepada Fajra hanya demi uang. Duo kembar yang tadinya hanya ingin membalas dendam, malah menyaksikan pertempuran antara Mitra dengan anak buah Fajra yang datang untuk mengambil Ana di rumah mereka. Namun kebetulannya Ana sedang pergi ke kuil. Ketika seorang pria pendiam meledak, hanya alam yang dapat membungkamnya. Kesaksian mereka memperjelas keadaan bahwa Mitra membabat habis semua anak buah Fajra tak bersisa. Dan saat itulah Fajra ikut andil dengan memukul kepala belakang Mitra sampai terjatuh. Mendengar kesaksian itu, Janar segera melaporkannya kepada Rupa. Namun si kembar kembali menjelaskan puncaknya bahwa keadaan telah berbalik. Kali ini Mitra yang berhasil mengalahkan Fajra dan Fajra tidak pernah bangkit lagi. Rupa yang mendapatkan laporan itu juga menemukan jasad Fajra di sebuah bangunan yang sudah terbengkalai. Kepada Rupa, petugas otopsi menjelaskan laporan dari mayat-mayat yang ditemukan. Dia mengatakan bahwa rasanya pembunuh itu tidak tahu rasa sakit. Pembunuh itu sangat kejam, mencukil bola mata, mematahkan rahang, luka lecet tidak rata pada wajah, bahkan cedera serupa pada alat vital para korban. Dan lebih jelasnya, si pembunuh melakukan hal yang serupa seperti sedang menyembelih dan memotong bagian-bagian kambing. Namun bedanya si pembunuh melakukan itu pada manusia hidup-hidup. Penemuan lainnya dalam mayat adalah korban tersebut ditembak tepat di kepala setelah dibunuh. Dalam 3 kasus dengan pola yang sama, dalam tubuh mayat kedua ditemukan sebuah kunci yang aneh dan kertas-kertas kecil yang pernah Rupa lihat juga. Kesimpulan yang mereka ambil adalah pembunuh itu mencoba menyampaikan sesuatu yang aneh kepada mereka. Karena perbuatannya Fada Fajra yang brutal, kepolisian menciduk Mitra yang diyakini Mitralah yang melakukan pembunuhan itu kepada mayat-mayat tersebut. Mitra pun diciduk dan tengah diinterogasi. Rupa mendapat informasi dari Janar perihal Mitra.
Mitra perenang yang handal dan bersama teman-temannya bekerja mencari mayat di perairan untuk mendapatkan upah. Dan ada rumor bahwa dia terlibat dalam kegiatan ilegal di pelabuhan. Rupa pun bertanya kepada Mitra mengapa dia melakukan pembunuhan itu. Mitra menjawab kalau dia yang melakukannya, dia tidak akan tertangkap semudah itu. Interogasi terus dilakukan dengan Mitra yang sambil menerima pukulan dari para petugas. Rupa berkata kepada Mitra kalau pengadilan tidak akan mengampuni Mitra atas perbuatan jahatnya. Mitra pun menjawab, memang benar sistem peradilan mereka sangatlah banyak, namun keadilan itu sendiri tidak pernah ditegakkan. Adegan itu diselingi dengan perkelahian antara Jajan Jujun dan Viswa yang sangat marah karena mereka mencampuri urusan asmaranya dengan Laksmi. Malam harinya di panti asuhan, semua orang yang bermukim di sana sedang menyaksikan film dari layar lebar. Namun Advaita sendiri harus menyaksikan kondisi anak-anak asuhnya telah babak belur karena perkelahian. Dia sempat memukul salah satu dari mereka karena berkelahi sesama teman. Advaita pun melukai tangannya sendiri sebagai hukuman karena telah ikut andil dalam menghukum mereka dengan memukulnya. Scene pun berpindah, di mana Sangkar datang ke kantor polisi untuk membicarakan beberapa bukti yang mereka temukan bersama Mitra saat proses penemuan mayat di sungai. Ladu juga datang ke sana untuk memberikan Mitra makanan. Wanita yang bercerita di awal film itu mengatakan saat investigasi kemungkinan sudah menuju arah yang benar. Tepat ketika kasus tersebut akan ditutup, satu kematian telah mengubah segalanya. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಿತ್ತೇನೋ. Keesokan harinya, setelah ditemukannya bukti itu, seorang pedagang sedang asik memotong daging. Dia menemukan bau tidak sedap yang sumbernya tidak jauh dari posisi dia berdiri. Dia menemukan satu karung jerami di depan kiosnya, dan ternyata karung itu berisi mayat, dan mayat itu adalah Inspektur Rupa. Karena kematian Rupa yang sama seperti pembunuhan sebelumnya yang dimasukkan ke dalam karung, Mitra dan teman-temannya dibebaskan karena meyakini pembunuh asli masih berkeliaran. Dan setelah bebas, mereka berkumpul merencanakan sesuatu untuk kemajuan hidup mereka. ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಕನಿಕರ ಬೇಡ. Rudra yang masih belum pulih dari kehilangan anaknya, kini harus kembali merasakannya atas kematian Rupa. Di tengah semua itu, dia mencoba memadukan tugasnya dengan beban emosional atas apa yang terjadi pada keluarganya. Rudra turun tangan sendiri untuk menangani kasus ini. Hal itu sempat ditentang oleh petugas lain, namun Rudra bersikeras untuk mengatasi kasus ini, sekalipun dia tidak diperintahkan secara resmi. Dan ternyata, Didin adalah orang yang ditugaskan untuk membantu Rudra saat ini. Janar juga ikut membantu Rudra. Saat mereka mengumpulkan bukti-bukti yang sudah pernah ditemukan, Rudra tidak sengaja menumpahkan minumannya ke atas kertas-kertas kecil yang sebelumnya menjadi bukti penemuan petugas otopsi. Saat kertas itu basah, kertas itu memunculkan tulisan yang ditulis dalam bentuk steno. Rudra juga menyelidiki bukti-bukti yang lain. Didin menyimpulkan kalau pembunuh itu mengisyaratkan kalau dia membunuh 5 orang. Sementara itu, Mitra dan rekan-rekannya berhasil mencuri dana partai dan uang haram. Mereka berencana mengirimkan uang itu ke asrama yang jaraknya kurang lebih 90 km. Di tempat lain, Rudra bersama Didin dan Janar mengunjungi suatu tempat dari pemilik buku yang belum pernah diterbitkan. Setelah mereka tahu arti dari tulisan steno pada kertas-kertas kecil yang digabungkan sebelumnya, Rudra bersama Didin dan Janar mengunjungi suatu tempat dari pemilik buku yang belum pernah diterbitkan. Mereka mengunjungi studio Cakra Farhis untuk mencari jawaban dengan menemui penulis dari kata-kata yang mereka temukan tersebut. Penulis itu tidak bisa melihat dan mengatakan bahwa dia tidak mengetahui apa-apa, dan ini pertama kalinya dia kembali mendengar isi bukunya yang telah hilang selama 3 tahun. Mengetahui kejujuran penulis itu, mereka pun meminta maaf dan memilih untuk pergi dari sana. ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಿರೋ ಕೊಲೆಗಾರ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಲೈಟ್ ನೋಡದೇ ಇರೋ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. Janar mengatakan pada Rudra kalau telah terjadi kebakaran 6 bulan yang lalu dan 65% dari berkas catatan tersebut hancur. Didin pun mengatakan kalau waktu mereka tidak banyak sebelum kabar tersebar bahwa mereka telah melakukan penyelidikan tidak resmi. Di tengah itu semua, televisi menampilkan berita yang memperlihatkan wajah Rudra yang teler dan sempat diabadikan orang tanpa permisi.
Melihat itu, Rudra bertanya-tanya saluran televisi mana yang menayangkan penayangan eksklusif dan dia meminta Didin untuk mencari tahu setiap detail reporter yang meliput berita, terutama berita terbaru. Saat Mitra tengah berbicara dengan seseorang melalui telepon, dia mengatakan bahwa dia tidak mendapatkan uang yang sebelumnya dia rencanakan bersama teman-temannya. Mitra mengancam pria itu dengan memperalat putranya yang Mitra temukan di sebuah tempat. Mitra meminta uang dimasukkan dalam karung seberat 80 kg, atau tidak, putranya akan masuk ke dalam list orang-orang mati dalam kasus pembunuhan yang masih belum terpecahkan. ಆ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಇಲ್ದೇ ಇರೋಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Singkat cerita, Rudra dan Didin mendatangi rumah seorang reporter wanita saat malam hari. Rudra bertanya, mengapa saluran kecilnya bisa mengabarkan berita eksklusif dengan kabar sebesar itu. Wanita tersebut menjelaskan kalau dia mendapatkan panggilan dan email yang berisi tayangan seseorang disiksa secara tidak manusiawi. Rudra bersama Didin dan Janar mendatangi rumah tersangka. Saat mereka memasuki rumah itu, mereka disambut dengan aroma tidak sedap. Mereka melihat-lihat setiap sudut rumah itu. Dan saat Janar pergi keluar karena mual, dia menemukan gambar labirin yang menunjukkan kalau pelakunya terperangkap di sana dan mereka harus segera menemukannya. ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಾಕು Didin mengatakan kalau sebuah dana telah disalurkan ke panti asuhan Advaita dan putranya sudah menangani hal itu sejak 3 bulan yang lalu sesuai dengan prediksi Rudra. Rudra berencana untuk pergi ke sana tanpa Didin. Namun sebelum pergi, Didin mengatakan bahwa dia telah mencari tahu kalau putra Advaita itu tidak ditemukan beberapa hari ini. ಆದರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Saat itu, Rudra bertemu dengan Mitra yang meminta untuk menumpang di mobil Rudra. Dalam perjalanan, Mitra mengajak Rudra berbicara tentang kasus pembunuhan yang sedang terjadi. Pada awalnya, Rudra mengacuhkan Mitra. Namun saat Mitra mengatakan nama pria yang sedang Rudra cari yaitu Amarnath yang merupakan putra Advaita dan kini sudah ada bersamanya, Rudra pun menghentikan mobilnya. Tak lama dia mendapatkan panggilan dari Didin kalau pembunuh yang ada di balik semua ini adalah Mitra. Mendengar itu, Rudra sangat terkejut. Sebelumnya, Amarnath yang merupakan anak Advaita dan merupakan calon anggota dewan telah diculik oleh Mitra dan dibunuhnya. Tak lupa Mitra juga dan teman-temannya membunuh 2 pria dengan brutal yang sebelumnya hendak memperkaos wanita. Mitra berkata bahwa saat para polisi dibayar oleh uang publik dan bekerja untuk para politisi yang tidak peduli dengan kesejahteraan rakyat, pria seperti Mitra lah yang akan muncul di tengah-tengah masyarakat. Mitra memberitahu Rudra kalau dia mengetahui di balik kematian Rupa adalah Rudra sendiri. Malam itu mereka berdebat karena Rupa menemukan liontin yang dulu Rupa berikan kepada Rudra, dan itulah isi bukti yang Sangkar berikan saat di kantor polisi. Rupa bertanya mengapa liontin itu ada bersama mayat pembunuhan yang dia selidiki. Karena terus didesak Rupa dengan pertanyaan yang dipaksa, Rudra pun sangat kesal dan refleks mendorong Rupa terjatuh, hingga kepalanya mengeluarkan darah dan saat itulah Rupa tiada. Namun Rudra masih belum menemukan jawaban atas skenario yang dibuat oleh Mitra dan mengapa liontin miliknya ada pada mayat pembunuhan itu sedangkan dia tidak tahu apa-apa. Dia menanyakan apa maksud semua ini. Ternyata memang benar panti asuhan Advaita menyimpan rahasia gelap. Suatu ketika, terlihat Piswa diberikan senjata api oleh Advaita. Piswa bertanya mengapa dia menyimpan senjata itu. Advaita pun menjelaskan kalau anak-anak di panti asuhan ini tidak menyadari betapa kerasnya realitas dunia. Karena keserakahan uang dan kekuasaan, panti asuhan mereka menjadi incaran. Dia lelah harus bolak-balik pengadilan, dan Advaita memutuskan untuk menyerang. Dengan meyakini orang-orang di luar sana kalau mereka tidak akan menyerang balik, dan sumpahnya adalah menjaga panti asuhan itu. Oleh karena itu, dia meminta anak di panti ini melenyapkan orang-orang yang ada dalam daftar Advaita. Sementara itu, Mitra meninggalkan jasad Amarnath di bagasi mobil Rudra. Dia berpesan kepada Rudra kalau kali ini tidak akan ada yang tahu apa yang pernah dilakukan oleh Rudra kepada Rupa. Dan dia meminta Rudra untuk melemparkan jasad Amarnath sendiri ke dalam air. Suatu malam, Laksmi dan teman-teman Viswa tengah dikejar oleh sekelompok orang. Advaita yang kini menjadi pusat titik masalah melenyapkan temannya sendiri setelah dia menjelaskan apa yang tengah dilakukannya, yaitu dengan memperalat anak-anak panti asuhan yang masih di bawah umur untuk membunuh orang-orang yang dia kehendaki.
Itu dilakukan karena jika mereka tertangkap, mereka akan dibebaskan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan orang dewasa. Advaita mengatakan bahwa setelah umur mereka 18 tahun, mereka tidak dibutuhkan lagi dan harus dilenyapkan. Tanpa sengaja, Laksmi mendengar perkataan Advaita dari luar. Hampir ketahuan, Laksmi berhasil melarikan diri dengan bantuan seorang ibu yang mengurus anak-anak panti asuhan. Mengetahui semua itu, Viswa menjadi sangat marah dan berencana untuk melakukan sesuatu dengan gegabah. Namun Laksmi memperingatkan Viswa untuk tidak macam-macam dan lebih baik mereka pergi dari desa ini sekarang juga. ಸ್ಥಿತಿ ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತಾ? Di pesisir laut, Mitra tengah berbincang dengan Dharma mengenai tugas yang mereka lakukan tinggal satu lagi. Dan ternyata, Dharma adalah anak yang dibuang dan diselamatkan oleh Mitra. Sementara itu, Sin pun berpindah, di mana Viswa yang beristirahat bersama Laksmi untuk makan ternyata berada dalam kondisi yang tidak aman. Mereka dipukul dan dibawa ke sebuah kapal. Dan saat Viswa sadarkan diri, dia melihat Laksmi dengan leher yang sudah terluka oleh keempat pemuda itu, yang salah satunya adalah Jujun Jejen yang diperintahkan Advaita untuk mengejar mereka. Sebelumnya, keempat pemuda itu memperkaos Laksmi. Namun saat suara sirine mendekat, mereka segera meninggalkan Viswa dan teman-temannya, termasuk melukai Laksmi di lehernya. Viswa sangat sedih melihat Laksmi yang sudah tidak berdaya. Namun Laksmi yang masih sempat bertahan menyuruh Viswa untuk menyelamatkan diri sendiri tanpa memperdulikannya. Di tempat lain, Dharma yang dalam perjalanan bersama Ladu mendapatkan serangan tiba-tiba dari si kembar yang masih menyimpan dendam pada Mitra. Dharma yang ternyata masih bisa membela diri dari sekelompok orang itu harus menerima tusukan tajam dari si kembar yang sudah tidak bisa melawan. Dharma masih kuat untuk berjalan dan dia masih meminta si kembar untuk pergi dari sana jika dirinya ingin selamat. Ladu berusaha memberitahu Mitra apa yang sedang terjadi di sana. Namun Dharma sendiri datang ke hadapan Mitra. Mitra yang tidak mengetahui apa-apa juga terkejut saat melihat Dharma terjatuh dan menghembuskan napas terakhirnya karena sudah tidak tahan lagi dengan rasa sakit akibat tusukan di perutnya. ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬಾ. ಬೇಡ ಡಾಕ್ಟ್ರು. Paginya, Mitra melakukan sendiri upacara kematian untuk Dharma. Sama halnya yang dilakukan Viswa, dia membungkus tubuh Laksmi dengan karung dan membiarkan laut membawa Laksmi ikut dengan dinginnya air laut di bawah sana. Di Karwar, tepatnya di penjara distrik, seorang inspektur dan Rudra berbincang kalau mereka tidak bisa menemukan data lagi setelah kebakaran 6 bulan yang lalu. Alasan inspektur itu meminta Rudra datang adalah untuk menemui tahanan yang bernama Aftab. Dia adalah seorang sarjana Sangsekerta. Dia sudah berada lebih dari 20 tahun dalam penjara ini karena politisi besar yang berada di balik penangkapannya. Aftab menunggu kebebasannya karena sudah memberikan petisi yang ia ajukan dalam undang-undang yang berlaku. ಯಾವುದು ರಿಲೀಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. Di tempat lain, Advaita mendatangi salah satu teman Mitra yang mengetahui perihal sosok Advaita yang sebenarnya memiliki kembaran. Mereka kembar, namun memiliki sifat yang sangat berbeda. Yang tertua yaitu Advaita memiliki hati yang baik, hanya bertujuan untuk melayani masyarakat dengan baik. Namun yang termuda memiliki hati yang jahat, yaitu terjun ke dunia politik untuk melindungi dirinya sendiri. Kembaran Advaita itu bernama Bayi Rafa, dan Bayi Rafa lah yang selama ini berhadapan dengan orang-orang yang terlibat dalam aksi bejatnya. Yang nyatanya, Bayi Rafa melenyapkan Advaita dan berpura-pura hidup sebagai kakaknya itu. Di penjara distrik, Rudra mendapatkan penjelasan dari Aftab bahwa dia telah menunggu 10 tahun ada orang yang akan mengunjunginya. Dan bertepatan dengan hari ini, Aftab telah diberitahu jika ada seseorang mencarinya, maka dia harus memberitahu tentang seseorang. Rudra penasaran siapa yang disebut seseorang oleh Aftab. Aftab pun mengatakan kalau seseorang itu adalah Viswa. Ya, Viswa yang selama ini kita tahu merupakan salah satu pemuda tahanan baru. Saat itu, Viswa dan temannya dijatuhi hukuman penjara karena beberapa kasus pembunuhan. Di dalam tahanan, Viswa bersama temannya tidak berbicara dan ikut campur pada urusan orang lain. Namun, beberapa tahanan di sana menimbulkan masalah dengan tidak membiarkan Viswa dan temannya hidup dengan tenang. Melihat temannya yang ikut dipukuli, kesabaran Viswa sudah setipis tisu. Amarahnya menerjang seperti tsunami. Viswa di umur 18 tahun itu telah melampaui batasnya. Dengan penuh keberanian, Viswa menghajar orang-orang yang mengganggunya. Dahulu, di penjara itu tempat orang melakukan taruhan dalam pertarungan antar tahanan.
Jika taruhan mereka menang, maka semua yang bertaruh akan menjadi raja selama 1 bulan di penjara itu. Pertandingan pun dimulai. 2 tahanan sedang berkelahi di tengah-tengah sorakan para tahanan yang bertaruh untuk kemenangan mereka. 1 tahanan sempat kesulitan untuk melawan, namun dia berhasil bangkit dan berhasil menjatuhkan lawannya. 12 tahun yang lalu, pemenang itu masuk sebagai Viswa, dan dia keluar sebagai Mitra, yang nyatanya nama lengkapnya adalah Viswamitra. Viswa dan Mitra adalah orang yang sama, dan cerita Viswa yang digambarkan selama ini adalah cerita Mitra selama masih muda. Abtab mengakhiri pembicaraan itu dengan mengatakan bahwa Viswamitra adalah murid kebanggaannya yang selama ini mempelajari bahasa Sanskerta. ಆಚೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಮಾಡಿರೋದು. Rudra bertanya kepada Didin yang juga ada di sana setelah Abtab pamit. Dalam cerita Abtab, dia menyimpulkan bahwa Rudra berperan sebagai penyedia senjata. Rudra bertanya apa peran Didin dalam cerita ini. Kembali ke waktu Mitra menumpang mobil Rudra. Sebenarnya, Didin ada di balik semua itu dan bekerja sama dengan Mitra. Rudra pun bertanya kenapa mereka sangat membencinya dan kenapa Mitra membunuh mereka dengan begitu brutal. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದ್ವೇಷ? Viswamitra pun datang mengunjungi bayi Rafa yang tengah berbincang dengan temannya. Viswamitra yang dulu diperalat oleh bayi Rafa, kini datang untuk membunuh bayi Rafa yang selama ini berpura-pura menjadi Advaita. Didin di tempat lain masih menjelaskan kepada Rudra kalau Rudra saat itu menyelamatkan Laksmi, maka tidak akan ada seorang ayah yang kehilangan putrinya dan seorang pria yang kehilangan kekasihnya. Yang ternyata Laksmi adalah putri Sangkar yang disangka melarikan diri dengan seorang pria tanpa Sangkar tahu sampai sekarang kalau Laksmi telah meninggal. Namun saat itu Rudra malah membantu bayi Rafa. Viswamitra memutuskan untuk membunuh kelima pria yang bertanggung jawab atas kematian Laksmi. 4 dari mereka sudah berhasil Viswa lenyapkan, dan Rudra adalah salah satu dari kelima orang tersebut yang tersisa. Namun melihat Rudra yang kehilangan anaknya, Viswamitra memutuskan untuk tidak membunuh Rudra dan hanya berharap Rudra akan mengalami nasib yang sama di penjara seperti yang dialaminya. Dengan cara menantang istrinya yaitu Rupa dan mengundangnya untuk menyelesaikan kasus tersebut agar mengetahui kalau Rudra terlibat dalam kejahatan bayi Rafa. Viswamitra mencoba menjelaskan apa keterlibatan Rudra dalam penipuan panti asuhan Advaita kepada Rupa. Namun kematian Rupa menjadikan cerita ini berbeda. Viswamitra yang kini berada di hadapan bayi Rafa masih menantangnya yang merasa kemenangan berpihak kepadanya dengan kedatangan pemuda-pemuda dari panti asuhan yang membawa senjata. Namun ternyata pemuda-pemuda itu berada di pihak Viswamitra dan malah menodongkan senjatanya balik kepada bayi Rafa. ದುರಾಸೆಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡು. ದುಡ್ಡು Sementara, Rudra mengakui di hadapan Didin kalau dia telah menghancurkan hidup anak-anak panti asuhan itu karena keserakahan uang. Dia kehilangan putrinya dan membiarkan kecanduan menguasainya. Tanpa sadar, dia sendiri telah kehilangan istrinya atas perbuatannya sendiri. Rudra merasa dengan menyelidiki kasus ini adalah satu-satunya hal baik yang pernah dia lakukan selama hidupnya. Di sisi lain, Viswamitra juga mengatakan kepada bayi Rafa kalau anak-anak panti asuhan di hadapannya telah menjalani jalan yang salah untuk bayi Rafa dan kini dia berada di jalan yang benar untuk mengabdi kepada masyarakat. Namun saat salah satu pemuda akan melepaskan pelurunya, Viswamitra tidak membiarkan mereka dan menyuruh mereka pergi membawa pena yang dia ambil dari saku bayi Rafa dan berkata kalau masa depan mereka bisa jauh lebih baik tanpa melenyapkan siapa-siapa. Para pemuda itu dan teman Viswamitra pun pergi membiarkannya hanya berdua dengan bayi Rafa saja. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವಿರಬಾರ್ದು. Sementara, Didin menyerahkan senjata api kepada Rudra dan memintanya untuk menebus dosa yang telah Rudra lakukan selama ini. Terlihat Viswamitra masih bersama bayi Rafa dan mengatakan kalau karakter bayi Rafa adalah yang terpenting. Rudra pun melakukan apa yang diminta oleh Didin. Viswamitra dan Didin pun sama-sama keluar dari tempat itu, meninggalkan orang-orang yang serakah akan harta dan kekuasaan. Wanita yang di awal adegan kembali ditampilkan, dan ternyata dia adalah seorang jurnalis yang meliput kejadian masa-masa kelam saat itu. Yang diantaranya kejahatan yang tidak teridentifikasi, mulai dari Rupa yang tewas di tengah dia menjalankan tugasnya, Rudra yang terbukti melakukan pengakhiran hidupnya sendiri, dan Advaita yang dikabarkan menghilang tepat sebelum pemilihan yang dimana dia adalah bayi Rafa. Bayi Rafa ternyata masih hidup.
Piswamitra memintanya untuk tidak hidup lagi dengan topeng orang lain dan hiduplah sebagai diri sendiri. Piswamitra membiarkannya tetap hidup setelah melempar korek api dengan membakar tubuh bayi Rafa. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅದ್ವೈತ ರಿಷಿಕೇಶ್ Terlihat, kini Viswamitra sedang berada dengan para nelayan saat hujan turun, dan itu menjadikan kegembiraan mereka dan merayakannya dengan tarian. Viswamitra ikut menari dengan senang bersama mereka. Sementara itu, Abtab, seorang sangsakerta muslim, juga dibebaskan dari penjara dan mulai mengajar di panti asuhan Advaita. Pria buta yang memiliki karya yang belum pernah diterbitkan itu mulai menerbitkan bukunya di panti asuhan ini. Janar juga sangat senang mengetahui kebaikan yang dilakukan oleh Viswamitra. Wanita jurnalis itu juga dipanggil Viswamitra ke sana. Wanita itu bertanya-tanya siapa dan kenapa dia dipanggil ke sana. Saat Viswamitra menyebutkan julukan wanita itu sebagai Nona Cerewet, wanita itu menyadari kalau pria di hadapannya sekarang adalah Viswa, teman saat kecilnya. Mereka pun menari bersama. Nona Cerewet itu tidak tahu kalau Laksmi sudah tiada dengan menanyakannya kepada Viswa. Viswa hanya menjawab, monster yang sedang mereka cari adalah dirinya. Dia berkata kalau dia menghubungi Nona Cerewet itu untuk menceritakan semuanya, dan hari itu juga adalah akhir bagi Viswa. Viswamitra memiliki kebencian yang bermakna. Di tengah-tengah itu, Didin datang dengan membahas kematian ayahnya yang dulu dibunuh oleh Viswamitra atas perintah bayi Rafa beberapa tahun yang lalu. Viswamitra menyerahkan dirinya sendiri pada Didin dan mengakui kalau kematiannya berada pada tangan Didin. Didin membawa senjata api dan menodongkannya perlahan ke arah Viswa, tepat di hadapan Viswa sendiri. Dan alih-alih menyebutnya sebagai kisah balas dendam, insiden itu lebih baik dikatakan sebagai kisah cinta. Viswa pun mati di tangan Didin. Film ini ditutup dengan pertemuan kembali antara Viswa dengan pujaan hatinya yaitu Laksmi di dunia lain. Dan film pun berakhir. Oke teman, film itulah kisah dari film Bandok. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum ya. Bye-bye.